Sejak lebih dari 1.500 tahun yang lalu, rempah-rempah dari kepulauan di Maluku, cengkeh, pala, dan lada telah dikenal bangsa Arab, India, dan Mesir untuk menghasilkan parfum dan menyajikan makanan yang nikmat, hidangan para dewa. Rempah menjadi simbol kekayaan masa lalu. 1.000 tahun setelahnya, berbagai bangsa Eropa berusaha untuk mencari sumber rempah-rempah, mengarungi samudera, menjelajah ke berbagai benua, bertarung nyawa, hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke tanah kepulauan di Maluku yang selama ini menjadi negeri yang penuh misteri. Perdagangan dan penguasaan sumber rempah-rempah di Maluku membentuk wajah sejarah Nusantara dan dunia. Perdagangan antar bangsa ini pula yang menghasilkan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan internasional di antara berbagai bangsa yang memperjualbelikan rempah dan komoditas terkenal lainnya. Kemudian hari, bahasa Melayu yang digunakan di sepanjang puluhan ribu kilometer pantai di Nusantara itu menjadi bahasa yang kita kenal saat ini sebagai bahasa Indonesia. Maluku tidak hanya terkenal dengan rempahnya. Gunung dan lautnya yang indah menjadi daya tarik untuk memanjakan mata bagi para wisatawan dan pencari kedamaian. Kesenian dari kepulauan di Maluku pula yang menjadikan bangsa Indonesia semakin terkenal ke seluruh penjuru dunia. Kepulauan ini telah melahirkan banyak penyanyi bersuara merdu. Oleh karenanya, pada 31 Oktober 2019 lalu, UNESCO telah menetapkan Ambon, kota terbesar di Kepulauan Maluku, sebagai kota musik dunia. Alam Kepulauan Maluku yang indah dan kaya, sejarahnya yang panjang dan dikenal berbagai bangsa di dunia, keseniannya yang berkelas internasional adalah kebanggaan bangsa yang telah mengharumkan nama Indonesia. Oleh karena itu pula, dengan bangga kami mengangkat tema Harumnya Rempah Maluku Kieraha, harumnya nama Indonesia, untuk kami persembahkan hari ini ke hadapan Anda dalam acara penutupan program BIPA reguler periode September hingga Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Tabea. Yang kami hormati Dekan Fasilitas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Dr. Bondan Kanumayoso, MPU. Yang kami hormati Direktur Lembaga Bahasa Internasional FIB UI, Ibu Dr. Wirina Laksman Hamli. Manajer Program BIPA UI, Ibu Sri Handuyani Yasa, para manajer LBI FIB UI, pengajar dan peserta BIPA 1 dan 2, para wisudawan, serta para undangan yang kami hormati. Selamat datang, kami ucapkan pada acara Penutupan program BIPA periode September sampai Desember 2022. Tidak terasa, hari ini kita sudah mengadakan acara penutupan program kembali. Itu artinya hari ini ada peserta dari BIPA yang naik tingkat dan peserta yang sudah menyelesaikan masa belajarnya di BIPA UI. Iya, betul sekali. Hari ini adalah acara yang menandai berakhirnya masa belajar di BIPA, khususnya untuk BIPA 3. Oleh karena kondisi yang belum memungkinkan acara dilaksanakan secara tatap muka, penutupan program kali ini pun dilaksanakan secara daring. Benar sekali ya, Ji. BIPA UI menyelenggarakan penutupan program sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang sudah belajar dengan keras selama 4 bulan ini. Meskipun penyelenggaranya berbeda, tetapi semoga tetap memberikan kesan yang mendalam bagi para peserta BIPA. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, setiap periode BIPA UI selalu mengangkat tema yang berasal dari berbagai budaya yang ada di Indonesia untuk acara ini. Jika dilihat dari kostum yang kita pakai hari ini,
Kira-kira periode ini budaya daerah mana yang kita jadikan tema penutupan program? Maluku, daerah dan budaya yang akan kita angkat kali ini. Selain kostum kita, pertunjukan kelas kebudayaan hari ini juga akan mengangkat tema harumnya rempah Maluku Kiraha, harumnya nama Indonesia. Sama halnya dengan rempah-rempah dari Maluku yang terkenal di seluruh dunia. Kami berharap bahasa Indonesia juga akan mendunia dan menjadi harum namanya. Hadirin sekalian, untuk membuka acara ini, mari kita simak bersama laporan pelaksanaan program IPA periode dari September sampai Desember 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Handayani Yasa sebagai manajer IPA UI. Ibu Hani, kami persilakan untuk menyampaikan laporan. Yang terhormat Bapak Bondan Kanumoyoso selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia beserta pimpinan dan manajer FIB UI. Yang terhormat Ibu Mirna Laksman Handli selaku Kepala Lembaga Bahasa Internasional FIB UI beserta Ibu Hilda Sutandio dan Ibu Airin Miranda selaku Wakil Kepala LBI FIB UI. Yang terhormat para Kepala Program dan Manajer LBI FIB UI, semua staf pengajar dan peserta program BIPA yang saya cintai, serta para undangan yang saya hormati, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, terima kasih telah hadir pada acara penutupan program BIPA periode September hingga Desember 2022. Di penghujung tahun ini, program BIPA LBI FIB UI akhirnya dapat kembali menyelenggarakan kelas tatap muka setelah lebih dari 1 tahun hanya menyelenggarakan kelas daring. Dengan semangat dan dedikasi tinggi, para pengajar program BIPA menyambut ratusan peserta BIPA dari berbagai negara datang ke kampus hijau Universitas Indonesia hingga akhirnya mengantarkan mereka pada akhir periode belajar ini. Perjalanan selama 1 periode ini tidaklah mudah. Ada proses adaptasi pada kehidupan normal baru yang harus dilewati. Terlebih, kondisi penyebaran COVID yang belum sepenuhnya selesai membuat kita semua menjadi lebih waspada dan saling menjaga satu sama lain, seperti mengalihkan beberapa kelas menjadi kelas daring untuk sementara waktu dan mengadakan acara penutupan secara daring. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat belajar mengajar peserta dan pengajar BIPA UI. Saya rasa kita semua patut menghargai hal tersebut dan semoga acara penutupan yang dikemas dengan tema Harumnya Maluku Kiraha, Harumnya Nama Indonesia ini dapat menjadi akhir yang indah dari periode belajar September hingga Desember. Para undangan yang kami hormati, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan program BIPA selama periode September hingga Desember 2022. Pada periode ini, jumlah peserta BIPA reguler adalah 91 orang peserta. Mereka berasal dari 10 negara dan terbagi ke dalam 4 kelas BIPA 1, 3 kelas BIPA 2, dan 2 kelas BIPA 3. Pada periode ini, 12 orang peserta BIPA 3 reguler telah menyelesaikan program dengan baik. Selama mengikuti kelas tatap muka, peserta BIPA dapat mengikuti lebih banyak kegiatan penunjang, seperti berdiskusi dengan mitra tutur dan narasumber, kunjungan belajar, dan memasak bersama. Selain itu, mereka juga mempunyai lebih banyak pilihan kelas kebudayaan, yaitu kelas menari tari tradisional Indonesia, kelas arumba, kelas gamelan, dan kelas membatik. Sementara itu, meskipun dilaksanakan secara daring, peserta kelas daring juga berkesempatan mengikuti kegiatan penunjang, di antaranya kunjungan belajar, memasak bersama, ekstrakurikuler ngopi atau ngobrol bersama BIPA UI,
serta berlatih pelafalan dan intonasi melalui ekstrakurikuler drama. Hadirin yang saya hormati, saya juga akan melaporkan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh program BIPA LBI FIB UI. Di awal periode, program BIPA mengadakan gelar geria yang diikuti oleh peminat dari kelas BIPA reguler, Binon, Kosakata, dan BIPA TKA. Program BIPA juga mengadakan program khusus untuk organisasi dan universitas asing, di antaranya program BIPA khusus LX Internasional, program BIPA khusus SUSS, program BIPA khusus ACICIS. Selain program-program khusus organisasi, perusahaan, dan universitas asing, program BIPA LBI FIB UI juga mengadakan program tutorial untuk individu dan pelatihan BIPA untuk karyawan asing. Selain kegiatan belajar mengajar, beragam kegiatan pengembangan diri juga menjadi bagian kesibukan pengajar BIPA. Kegiatan diskusi kelompok terkumpul, kegiatan narasumber riset pengembangan materi ajar BIPA, bimbingan teknis calon pengajar BIPA, KIP BIPA, perumusan SKKNI pengajar BIPA, merupakan beberapa di antara kegiatan pengembangan kebipaan yang diikuti oleh pengajar BIPA LBI FIB UI di berbagai lembaga, seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Sikil, APP BIPA, dan BRIN, baik sebagai narasumber maupun peserta. Sampai di sini laporan pelaksanaan program BIPA periode September hingga Desember 2022. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pengajar dan staf BIPA, juga kepada pimpinan LBI dan FIB beserta staf. Apa yang telah diraih hingga saat ini tidak lepas dari dukungan, kerja keras, dan kegigihan Bapak dan Ibu sekalian. Kepada semua peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan studinya di program BIPA LBI FIB UI dengan baik, selamat atas kelulusan Anda. Kerja keras Anda sekalian telah terbayarkan dan semoga apa yang diraih dapat bermanfaat bagi masa depan Anda dan memberi kesan yang tidak terlupakan. Terima kasih telah memilih BIPA UI sebagai tempat untuk belajar dan memahirkan bahasa Indonesia Anda. Akhir kata, kami juga mengucapkan selamat kepada peserta BIPA 1 dan 2 atas kenaikan tingkat Anda. Kami tunggu Anda di program-program BIPA berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hani. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Lembaga Bahasa Internasional FIB UI, Ibu Marna Laksman Hanli. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Bondan Karumoyoso. Yang terhormat Manajer Program BIPA LBI FIB UI, Ibu Sri Handayani Yasa. Yang terhormat para pengajar program BIPA UI. Selamat siang. Saya ucapkan pula selamat datang kepada para wisudawan, peserta BIPA UI, serta para tamu undangan yang telah hadir menyaksikan acara ini. Seperti pada periode-periode sebelumnya, di penghujung tahun 2022 ini, program BIPA LBI FIB UI kembali melaksanakan acara penutupan program dalam rangka melepas para wisudawannya lulusan BIPA 3. Selain itu, acara kali ini juga menandai selesainya periode belajar peserta BIPA 1 dan 2. Setelah belajar selama kurang lebih 3 bulan, kini tibalah saatnya kita merayakan jerih payah Anda sekalian dalam mempelajari bahasa dan budaya Indonesia di program BIPA LBI UI.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Saya merasa bangga dan berbahagia bahwa Anda sekalian telah menyelesaikan periode belajar Anda di BIPA UI dengan sangat baik. Meskipun selama beberapa waktu, beberapa kelas dengan terpaksa beralih ke bentuk daring, semangat Anda tidak pernah surut sehingga program dapat tetap berjalan sesuai jadwal. Saya berharap ilmu yang Anda peroleh selama belajar di sini akan bermanfaat bagi kehidupan Anda, baik di Indonesia maupun di negara Anda masing-masing. Tidak hanya itu, saya ingin pula menyampaikan apresiasi saya kepada para peserta BIPA 1 dan BIPA 2 yang telah giat belajar selama 3 bulan ke belakang seraya beradaptasi dengan kehidupan baru di Indonesia. Saya yakin bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kegiatan baru seperti belajar bahasa Indonesia di program BIPA LBI FIB UI. Namun, kini Anda telah melaluinya dengan baik. Pada kesempatan ini pula, saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap pengajar dan staf program BIPA serta manajemen LBI yang selalu memberikan usaha terbaiknya demi keberlangsungan dan kesuksesan program BIPA. Di tengah situasi yang dinamis seperti sekarang ini, saya mengapresiasi langkah BIPA UI yang membuka kelas baik secara daring maupun luring untuk memfasilitasi kebutuhan peserta BIPA yang beragam. Untuk hal itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan FIB UI atas dukungan yang tidak pernah putus. Terakhir, kembali saya ucapkan selamat kepada para wisudawan serta para lulusan BIPA 1 dan BIPA 2. Semoga semua ilmu yang Anda dapatkan di sini dapat bermanfaat bagi kehidupan Anda masing-masing. Semoga bahasa Indonesia bisa menjadi jalan Anda dalam mencapai kesuksesan yang Anda harapkan. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu Mirna. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Bapak Bondan Kanumoyoso. Bapak Bondan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirna Laksman, Kepala LBI FIB UI. Yang terhormat Ibu Sri Handayani Yasa, Manajer Program BIPA LBI FIB UI. Yang terhormat para pengajar program BIPA LBI FIB UI. Selamat siang. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada para wisudawan, peserta BIPA UI, serta para tamu undangan yang telah hadir. Pada akhir tahun ini, untuk melepas peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan masa studinya, program BIPA kembali mengadakan acara penutupan atau wisuda BIPA. Tidak hanya untuk itu, acara ini juga untuk memberi apresiasi kepada peserta BIPA 1 dan BIPA 2 yang telah berhasil meningkatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia. Untuk mengapresiasi keberhasilan para peserta BIPA pada akhir tahun 2022 ini, kami mengangkat tema Ambon Manise yang mengandung makna keindahan dan kecantikan kota Ambon. Pada periode September-Desember ini, BIPA mengambil langkah untuk kembali membuka kelas tatap muka dan daring pada saat yang bersamaan. Hal ini membuktikan program BIPA telah beradaptasi dengan situasi normal baru. Pada periode ini, jumlah peserta BIPA mengalami peningkatan daripada periode sebelumnya, satu hal yang disyukuri sebagai hasil dari upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan mutu pengajaran. Karena itu,
saya ingin mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada segenap pengajar BIPA yang mampu melakukan yang terbaik dalam kondisi yang dinamis. Dalam kesempatan ini, secara khusus saya juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya pada peserta BIPA yang telah giat belajar bahasa Indonesia seraya beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia hingga dapat melewati periode ini dengan baik. Sebagai penutup, kembali saya ucapkan selamat kepada para wisudawan serta lulusan BIPA 1 dan BIPA 2. Semoga semua ilmu yang Anda peroleh bermanfaat bagi kehidupan Anda, baik di Indonesia maupun di negara Anda masing-masing. Semoga bahasa Indonesia dapat mengiringi langkah Anda menuju kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Bondan atas sambutannya dalam acara penutupan program BIPA FIB UI ini. Hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita mengetahui siapa saja peserta BIPA 3 yang berhasil menyelesaikan masa belajarnya di BIPA UI. Inilah pengumuman kelulusan peserta BIPA tingkat 3 periode September hingga Desember tahun 2022. Jong Ye-ju. Peserta BIPA berwajah manis ini terlihat pemalu ketika berbicara. Tidak banyak kata yang dikeluarkan oleh gadis yang punya nama panggilan Yana ini. Akan tetapi, ketika dia menulis, akan tampak bakatnya yang luar biasa. Dia bisa menggambarkan imajinasinya dengan kata-kata yang tersusun rapi dan membawa pembacanya larut dalam cerita. Suatu saat, mungkin dia akan menjadi penulis buku dalam bahasa Indonesia. Kim Hye-jun. Hal yang paling diingat oleh pengajar dari peserta BIPA bertubuh tinggi semampai ini adalah keaktifannya dalam bertanya tentang kosakata dan menjawab pertanyaan di kelas menyimak. Sebuah kebahagiaan bagi Lina, begitu nama panggilannya, memiliki kesempatan untuk belajar di BIPA UI. Di sini, ia tidak hanya bertemu dengan saudara-saudara perempuan yang baru, dia juga mendapat ibu dan ayah baru. Orang tua barunya ini katanya selalu mendukung dan membangun kepercayaan dirinya. Begitulah tanggapannya terhadap beberapa pengajar di BIPA, terutama terhadap Ibu Yuni dan Bapak Agung. Lee Eun-gyong. Jika orang Indonesia baru pertama kali berjumpa dengannya, mungkin tidak menyangka bahwa dia adalah warga negara asing. Dari wajahnya, begitu pula dari caranya bertutur kata, orang akan menerka bahwa dia orang Indonesia. Namun demikian, sebenarnya dia seorang warga Korea yang lahir dan besar di Karawaci, Tangerang. Caranya bertutur kata sangat santun dan lembut. Selembut bunga lili, sebuah nama bunga yang ia jadikan sebagai nama panggilannya. Lee Ji-hye. Sikapnya yang tenang dan tidak banyak berbicara membuat orang salah sangka. Orang pasti akan mengira dia adalah wanita pemalu yang suka berdiam diri di rumah. Jarang orang yang menyangka bahwa ia adalah wanita petualang. Peserta yang sering dianggap kakak oleh teman-teman sekelasnya ini sesungguhnya ialah sosok yang suka berkelana ke berbagai negara dan benua.
dia suka bertualang ke tempat-tempat baru. Walaupun dia suka berjalan-jalan, ketika teman-temannya lari ke luar negeri untuk menikmati hidup, ia lebih memilih tinggal di rumah bersama keluarga Indonesianya. Wanita yang bercita-cita untuk membuka bisnis di Indonesia ini pun ternyata punya banyak pengalaman menarik dengan sopir angkot di sekitar Depok. Mau tahu ceritanya? Coba saja ajak dia mengobrol. Lee Na-kyung. Peserta yang aktif bertanya di kelas ini selalu berbicara kepada orang lain dengan mata yang berbinar dan kata-kata yang santun. Hal itu menunjukkan bahwa ia mempunyai jiwa yang ceria dan selalu berpikir positif. Ketika mengikuti program BIPA UI, peserta yang lebih populer dengan nama panggilan Natali ini langsung masuk ke BIPA 3. Sejak sebelum ke Indonesia, dia telah dengan serius mempelajari bahasa Indonesia di kampus asalnya. Oleh karena itu, ia pun dipercaya oleh sebuah perusahaan untuk menjadi penerjemah bahasa. Mungkin keseriusannya dalam belajar itu telah memaksanya untuk belajar hingga larut malam, sehingga tak jarang ia tiba-tiba mengantuk ketika belajar di kelas. Ada satu kiat yang sering ia terapkan ketika kantuk melanda matanya saat jam pelajaran, yaitu berdiri di belakang kelas sambil mendengarkan penjelasan pengajar. On Tae-hyun. Banyak keunikan yang dimiliki oleh peserta BIPA pemilik senyum manis ini. Dia satu-satunya peserta BIPA yang paling tahan dengan dinginnya AC di ruang kelas. Oleh karena itu, peserta yang sering berganti-ganti beberapa bahasa ketika berbicara dengan temannya ini lebih memilih duduk di dekat arah AC meniupkan hawa dingin. Bagi teman-temannya yang berasal dari Korea pun, nama keluarganya terbilang unik. Menurut mereka, hanya sedikit orang di Korea yang menggunakan nama keluarga On. Mungkin berkat nama itu, suasana diskusi dan percakapan santai akan selalu terasa on, alias hidup, jika ia ada di antara teman-temannya. Sakamoto Sayano. Apakah Anda tahu apa warna favorit Sayano? Ungu jawabannya. Banyak benda berwarna ungu yang ia miliki. Ia sendiri tidak tahu alasannya memilih benda-benda berwarna ungu. Mungkin saja ia lebih tertarik dengan warna itu karena sesuai dengan sifat dan perilakunya yang memang elegan. Ya, menurut sejarah pun, konon keluarga raja-raja di Eropa memilih warna ungu untuk melambangkan sikap yang berwibawa. Meskipun selalu tampil anggun dan berkelas, ia tetap bersikap rendah hati kepada siapapun. Ia tidak merasa perlu menonjolkan kelebihannya di hadapan orang, walau kemampuannya dalam berbahasa Indonesia selalu dianggap paling bagus oleh teman-temannya. Dengar-dengar, dia senang belajar berbagai bahasa. Bahkan katanya, dia seorang guru bahasa asing. Hanya saja, ia tidak pernah mau mengakui fakta itu di hadapan para pengajarnya. Yukimasa Mayuko. Mungkin dia sosok peserta BIPA yang paling rajin di antara teman-temannya. Meskipun ia sibuk bekerja sebagai pegawai bank, ia tetap rajin belajar dan menjadi peserta BIPA yang selalu aktif dan tekun dalam kegiatan ekstrakurikuler di BIPA UI. Selalu energik dan ceria menjadi ciri khas yang kita lihat
ketika ia hadir di antara teman-temannya. Sering juga ia memberi semangat kepada mereka dengan kata-kata dan senyuman hangat. Dari mana ia mendapat energi yang begitu besar? Mungkin karena ia rajin pergi healing alias berjalan-jalan ke banyak tempat indah di Indonesia. Jika Anda ingin mendapat rekomendasi tentang tempat wisata di Indonesia, coba saja bertanya kepadanya. Kanako Hozumi. Wanita kelahiran Otsu, Shiga Prefektur ini dikenal sebagai peserta BIPA yang paling rajin dan bersemangat untuk belajar. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kehadiran di kelas sebesar 100%. Di kelas, beliau biasa dipanggil Ibu Kanako. Wanita yang mempunyai hobi berjalan-jalan ini merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra-putri. Selain itu, Ibu Kanako dikenal para pengajar sebagai peserta BIPA yang kritis, cerdas, dan mudah bergaul. Tambahan pula, wanita yang menyukai warna biru ini sangat suka makan sushi, makanan khas Jepang yang sangat terkenal di dunia. Alasan beliau belajar di program BIPA UI adalah ingin meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kim Soo-young. Gadis cantik kelahiran Seoul ini suka bermain golf. Claire, nama panggilannya, dikenal sebagai peserta BIPA yang pintar, kritis, dan agak pendiam. Namun sekali dia berbicara, isi pembicaraannya sangat berbobot. Selain itu, gadis yang menyukai warna biru langit, hijau, dan kuning ini sangat suka minum kopi dan makan coklat. Adapun alasan dia mengikuti program BIPA UI adalah ingin meningkatkan kemampuan bahasa Indonesianya sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia dan mengetahui informasi lebih banyak tentang negara Indonesia. Kwon Min-gyo. Nama panggilan gadis berambut panjang ini adalah Min-gyo. Gadis asal negeri ginseng ini lahir di Tangerang, Indonesia pada 22 tahun yang lalu. Selain itu, gadis yang punya hobi menonton permainan baseball ini sangat suka makan mie ayam. Ya, makanan kesukaannya mirip dengan kebanyakan orang Indonesia. Min-gyo lahir dan besar di Tangerang. Namun, dia merasa kemampuan bahasa Indonesianya masih kurang. Oleh karena itu, dia memilih untuk belajar di program BIPA UI. Harapannya, setelah belajar di BIPA UI, kemampuan bahasa Indonesianya makin meningkat dan pengetahuannya tentang Indonesia makin luas. Park In-gyong. Ibu muda yang selalu ceria ini memiliki nama panggilan In-gyong atau Olivia. Wanita kelahiran bulan September ini mempunyai hobi menyelam. Selain itu, wanita yang sangat menyukai makanan Korea dan jus mangga ini tinggal di wilayah Tangerang bersama keluarganya. Wanita penyuka warna kuning dan putih ini mengaku hampir putus asa untuk menyelesaikan BIPA 3 karena tingkat kesulitan materi BIPA 3 yang tinggi. Namun, dia tidak menyerah. Dia juga merasa bersyukur belajar di BIPA UI karena sebelumnya dia tidak bisa berbicara dan mendengar dalam bahasa Indonesia. Tetapi sekarang dia sudah bisa mengajukan keluhan dalam bahasa Indonesia loh.
Hadirin yang berbahagia, hari ini bagi sebagian peserta BIPA UI adalah hari terakhir masa belajar mereka. Selama satu period, telah banyak hal yang terjadi. Kumpulan foto-foto yang akan hadirin saksikan berikut ini adalah rangkumannya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Lembe-lembe makan ketupat, kondo bujang di air mangir. Mampu rewe mau bersumpah, lainnya bujang terlalu manis. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Lembe-lembe makan ketupat, kondo bujang di air mangir. Mampu rewe mau bersumpah, lainnya bujang terlalu manis. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Please, dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Lah orang muda punya biasa. Ya, lah orang muda punya biasa. Hana, tidak terasa ya, kita juga sudah menyelesaikan masa belajar kita di BIPA tingkat mada. Banyak juga kenangan yang kita ingat dari kumpulan foto dan video tadi. Benar sekali. Kita selama di BIPA UI tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga diberi kesempatan untuk belajar budaya Indonesia melalui kelas kebudayaan. Di kelas daring ada kelas ngopi dan drama, sedangkan pada kelas tatap muka ada kelas kebudayaan menari, gamelan, membatik, dan aroma. Dan hari ini kita akan diberi kesempatan untuk melihat hasil kegiatan kelas kebudayaan tersebut. Ketika melakukan pembelajaran secara daring, para peserta sering merasa kesulitan untuk mempraktikkan bahasa Indonesia yang telah mereka pelajari. Kelas ngopi diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi masalah tersebut. Berikut cuplikan kegiatannya. Ini terbuat dari apa? Api. Api. Iblis dan anak-anaknya namanya Saiton katanya. Bahasanya Arab sekali tuh.
Iblis, setan, setan itu pegawai-pegawainya ya. Itu terbuat dari api, ya, dan manusia terbuat dari tanah. manusia terbuat dari tanah, atau sebenarnya tanah ini adalah protein dan mineral sebenarnya kan, terbuat protein dan mineral. Tanah itu mengandung banyak protein, mengandung banyak mineral. Jadi apakah benar atau tidak ya kita nggak tahu. Tadinya mau saya ketika masuk sini ada musik jika surga dan neraka, tak pernah ada. Mbak Sino mau ada pertanyaan nggak? Ada banyak pertanyaan sekarang. Sekarang saya belajar sendiri di rumah. Bingung terus. Bingung? Tata bahasa. Bahas. Susah. Yang susah apa sih? Yang susah apa? Pertanyaannya mungkin ada yang dibantu satu aja. Satu aja. Oh, boleh. Ya. Boleh. Pertanyaannya apa? Apa perbedaan antara dan Peruan. Ya. Dua-duanya nominal ya. Pembedaan dan perbedaan contohnya. Ya, betul. Hari ini belajar tentang itu. Tadi belajar tentang itu. Ayah. Oke, Ibu Mio jelaskan Iya, dulu. iya. Tolong. Ya. Ibu Nana bilang gimana? Menjelaskan gimana? Ya, saya lupa. Tapi contohnya, saya bisa mengerti. Pembuatan dan perbuatan ini berbeda. Kalau pembuatan ini, pembuatan dari kata membuatkan. Jadi ini proses. Tapi perbuatan kata dari berbuat itu bukan proses. Jadi pembuatan itu mungkin buat apa? Kalau pembuatan itu ada hasilnya karena dari kata membuat benda, ya, membuat nasi, membuat tulisan, itu ada hasilnya, ya kan? Pembuatan itu pembuatan makanan, gitu kan? Sedangkan perbuatan itu tentang perbuatan baik, perbuatan perbuatan buruk dicatat oleh malaikat, misalnya tadi gitu kan? Perbuatan baik, perbuatan buruk itu tidak dilihat hasilnya karena dari kata berbuat, ya, berbuat baik. Saya berbuat baik, hasilnya bukan baik, gitu ya. Itu bukan objeknya. Saya berbuat baik itu hanya keterangan saja. Jadi perbuatan itu contohnya apa? Perbuatan baik. Jadi teman katanya di sesudahnya itu ada perbuatan baik, perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan tercela, ya, artinya hal-hal yang kita lakukan tapi itu dinilai baik atau buruknya saja. Selanjutnya, pada kelas tatap muka atau kelas kebudayaan membatik. Selama masa belajar di IPA, beberapa peserta ada yang memilih kegiatan ini. Mereka diajarkan menggambar menggunakan lilin, proses pewarnaan sampai menjadi kain batik. Sementara itu, di kelas kebudayaan gamelan, para peserta yang memilih kelas ini akan belajar tentang cara bermain gamelan serta filosofi gamelan itu sendiri. Peserta yang mengikuti kelas ini adalah Hiwatashi Nasumi, Onuma Yusuke,
Tita Farwa Sopotunida, serta Bapak Pras sebagai pelatih mereka. Berikut ini adalah kegiatannya.
menunjukkan kebolehan di kelas kebudayaan, peserta di BIPA 1 dan 2 juga memiliki kebolehan lain dalam hal berbahasa Indonesia. Ibu Arliana, selaku Wakil Manajer Program BIPA FIB UI, akan membacakan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada peserta BIPA 1 dan 2. Ibu Lia, kami persilakan. Selamat siang para hadirin yang saya hormati. Dalam tiap periode belajar, program BIPA LBI FIB UI memberikan penghargaan kepada para peserta BIPA reguler baik di BIPA 1, 2, maupun 3. Penghargaan ini secara khusus diberikan untuk mengapresiasi mereka yang telah menghasilkan karya terbaik dalam kemahiran berbicara dan menulis. Baiklah, saya langsung saja membacakan penghargaan untuk BIPA 1. Penghargaan untuk penyaji cerita pengalaman berbelanja terbaik. Terbaik ketiga diraih oleh Hiroyuki Tajima. Terbaik kedua diraih oleh Kim Tae-wan. Dan penyaji cerita pengalaman berbelanja terbaik pertama diraih oleh Tomiki Noe. Selamat untuk para penerima penghargaan di BIPA 1. Beranjak ke penghargaan di tingkat selanjutnya, BIPA 2. Penghargaan untuk penyaji presentasi terbaik. Terbaik ketiga diraih oleh Do Ye-in dengan judul presentasi Pendidikan Bahasa Inggris Sejak Usia Dini di Korea. Sementara itu, terbaik kedua diraih oleh Hannah Glatter dengan presentasinya yang berjudul Penekanan pada Tes Standar di Amerika Serikat. Dan penyaji presentasi terbaik pertama diraih oleh Kim Ye-ji yang membawakan presentasi berjudul Ketidakefisienan Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah Korea. Penghargaan untuk para peserta BIPA 2 belum selesai sampai di sini. Selanjutnya saya akan mengumumkan para penerima penghargaan tulisan terbaik. Penghargaan untuk karangan naratif terbaik. Terbaik ketiga diraih oleh Lee Hae-rim dengan judul tulisan Presentasi yang Sulit Tetapi Berhasil. Sementara itu terbaik kedua diraih oleh Choi Yu-hyun dengan tulisannya yang berjudul Cobaan Berat yang Menyemangati Saya di Kampus. Dan penulis karangan naratif terbaik pertama diraih oleh Wang Min Chao dengan judul tulisannya Tak Ada Kata Terlambat untuk Belajar. Selanjutnya adalah penghargaan untuk ulasan terbaik. Terbaik ketiga diraih oleh Choi Yu-hyun dengan judul ulasannya Aku Memilih Mom's Touch daripada Loteria. Sementara itu terbaik kedua diraih oleh Mio Kumagai dengan ulasan berjudul Soto, Saya Mau Berenang di Dalammu. Dan penulis ulasan terbaik pertama diraih oleh Hannah Glatter dengan ulasannya yang berjudul Mau Makan Es Krim di Jakarta? Bandingkan dengan Cold Mew dan Mie Shue. Selamat kepada para penerima penghargaan di BIPA 2. Akhirnya saya sampai di penghargaan untuk para peserta BIPA 3. Penghargaan esai komparatif argumentatif terbaik di kelas 3A. Terbaik ketiga diraih oleh esai berjudul Bisakah Kaum Muda Korea Selatan Berhenti Choejun setelah mencontoh kebijakan ketenagakerjaan Jerman? Ditulis oleh Lee Eun-kyung. Terbaik kedua diraih oleh esai dengan judul Bisakah memiliki senjata api dengan aman? Kasus di Amerika Serikat dan Kanada, ditulis oleh On Tae-hyun. Dan esai komparatif argumentatif terbaik pertama diraih oleh esai yang berjudul Jepang, negara yang akan menghilang jika tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, karya Sakamoto Sayano. Berikutnya saya bacakan penghargaan esai komparatif argumentatif terbaik di kelas 3B.
terbaik kedua diraih oleh esai yang berjudul Persaingan Bebas ala Americana Tidak Meningkatkan Kualitas Jaminan Kesehatan Indonesia yang ditulis oleh Kanako Hozumi. Sementara itu, esai komparatif argumentatif terbaik pertama diraih oleh esai yang berjudul Bolehkah Anak Indonesia Dibiarkan Merokok? Mari mengurangi tingkat perokok remaja dengan belajar dari Korea Selatan, karya Kim Soo-young. Sebagai penutup, saya umumkan juara lomba pidato dari BIPA 3. Pidato terfavorit diraih oleh Kanako Hozumi. Dan pidato terbaik diraih oleh Kim Hye-jun. Selamat bagi para peraih penghargaan pada BIPA program reguler periode September-Desember 2022. Semoga para peserta BIPA dapat terus berprestasi dan terus meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesianya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Selamat kami ucapkan kepada peserta BIPA 1 dan 2 yang sudah mendapat penghargaan. Berikutnya, kelas kebudayaan Arumba akan memperlihatkan hasil latihan mereka selama beberapa bulan ini. Mereka adalah Lee Jung-hwa, Greta Hannah Joyce, Lee Pang-bo, Chang Chun-chu, Hoki Gomagai, Bok Jin-hwi, Safira Mandania, serta pelatih mereka, Bapak Liu Gumilang. Mereka akan membawakan lagu Dancing Queen dan lagu dari daerah Maluku, Ayo Mama. Selamat menyaksikan.
Wah, peserta BIPA memang berprestasi ya. Tidak hanya bidang akademik, tetapi juga yang non-akademik seperti teman-teman yang membatik dan bermain arungga serta gamelan tadi. Tentu saja. Dan Yeji harus menunggu sampai akhir acara kalau ingin melihat teman-teman kita yang belum menunjukkan kebolehannya. Akan tetapi, sebelum kita melihatnya, hari ini peserta BIPA 3 akan menyelesaikan waktu belajarnya di BIPA. Selama belajar di sini, mereka pasti mempunyai kesan dan pesan. Kita dengarkan saja kesan-kesan mereka dalam sebuah lomba pidato yang dilaksanakan pada kelas berbicara. Selanjutnya, salah seorang perwakilan dari mereka, yaitu Kanako Hozumi dari kelas BIPA 3 Daring akan menyampaikan pidatonya. Bagi saya, mengikuti BIPA 3 dan datang di Indonesia ini memang menjadi salah satu keputusan yang terbaik dalam kehidupan saya. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya sama sekali tidak tahu tentang Indonesia. Tapi sesudah program BIPA, saya mulai bisa berbahasa Indonesia dengan cukup lancar. Tapi membuat reservasi di rumah sakit dan menelepon dengan orang Indonesia yang jarang pakai bahasa baku atau berbicara cepat sekali belum terbiasa bagi saya. Kurikuler BIPA ini disusun dengan teliti dan sangat unggul untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi peserta asing. Saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan semua dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. Setiap kali saya berbicara kepada sopir ojek, minta ulang lagi, saya orang asing tolong bicara pelan-pelan Pak, seperti itu. Kapan saja saya tidak dapat percaya kemampuan bahasa Indonesia diri saya, BIPA Universitas Indonesia membuat saya mempercaya diri. Kemampuan bahasa saya meningkat dan saya menjadi jatuh cinta pada bahasa Indonesia sama Indonesia. Menurut saya, kurikulum yang disiapkan oleh pengajar BIPA sangat efektif untuk diajarkan kepada para peserta BIPA. Dan saya lama-lama membanggakan pengalaman saya. Saya juga mau berterima kasih kepada para sopir angkot karena mereka membantu saya terbiasa dengan kalimat atau bahasa sering dipakai di depot. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua hadirin yang saya hormati. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kanako Hozumi berasal dari Jepang. Kunjungan di Jakarta ini merupakan kedua kali bagi saya. Kunjungan pertama saya pada 1990, yaitu kira-kira 30 tahun yang lalu, ketika saya masih berumur 20-an. Pada waktu itu, Jakarta sudah ramai, tetapi ada banyak orang yang belum mempunyai telepon di rumah. Tukang tidak selalu datang pada waktu janji, dan sering ditemukan orang yang memotong antrean. Hanya ada 2 stasiun TV, dan setiap hari saya menonton acara sirkus buruan dari Rusia dan Oshin dari Jepang. Pada saat yang sama, saya baru dibantu PRT. Waktu itu, saya berpikir, wah, ini seperti gaya hidup nenek saya. Tentu saja, bagi generasi nenek saya, itu biasa memiliki pembantu di Jepang. Darcy, PRT saya, sering berbicara tentang keluarganya, dan cerita itu
mengingatkan cerita ayah saya yang juga kehilangan saudara kecil dari penyakit menular. Saya diberi kesempatan mengunjungi Indonesia sekali lagi. Dalam kehidupan dengan saya selama 30 tahun ini, suami saya sudah berambut putih. Melihat Jakarta yang benar-benar berbeda, saya terkagum. Semua orang menggunakan smartphone, barang yang dipesan datang tepat waktu, dan tidak ada orang yang memotong antrian lagi. Lebih dari 10 stasiun TV menyiarkan acara yang sangat bervariasi. Saya tidak lagi memiliki pembantu karena kehidupan di apartemen cukup mudah. Kota ini bertaburkan mal-mal yang penuh dengan pelanggan yang antusias untuk belanja. Melihat mobil-mobil mewah yang menjemput mereka, saya menyadari kekayaan Jakarta. Jakarta sudah mempunyai segala sekarang. Gaya hidup Jakarta mirip dengan gaya hidup Tokyo atau bahkan yang Amerika. Ini mungkin apa yang dinamakan globalisasi. Selama 30 tahun ini, gaya hidup Jakarta yang pernah saya rasakan ibarat 1 atau 2 generasi yang lalu sudah berubah menjadi gaya hidup global kini. Cepatnya perkembangan kota ini memang sangat mengejutkan. Sama halnya dengan kursus BIPA UI. Sebenarnya, saya lulus kursus BIPA ini pada waktu kunjungan pertama. Ketika itu, BIPA UI sudah terkenal sebagai kursus terbaik, dan saya lama-lama membanggakan pengalaman saya. Akan tetapi, BIPA 3 kini jauh lebih sulit daripada BIPA 3 lalu. Saya dipesan mulai dari BIPA 2 dan merasa frustrasi karena saya terlalu percaya diri, tetapi segera mengerti. Hasil evaluasi agak akurat dan berterima kasih atas pesan itu. Kurikuler BIPA ini disusun dengan teliti dan sangat unggul untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi peserta asing. Khususnya BIPA 3 yang mengajar banyak topik terkini, memungkinkan kami memahami artikel koran atau acara televisi. Kalau saya tidak berpartisipasi dalam BIPA 3, saya tidak pernah bisa mengerti apa yang sedang terjadi di sini dan hanya menilai negara ini dari pengalaman saya yang sangat terbatas. Saya memang senang bisa mendapat informasi dari media dan memahami potensi Indonesia dengan kesempatan belajar di sini. Sekali lagi, bagaimana Indonesia akan berkembang pada 30 tahun yang akan datang? Apakah ibu kota Nusantara menjadi lebih ramai dari Jakarta sekarang? 30 tahun ini sudah mengubah banyak hal secara signifikan. Saya dengar anak Tarsi PRT saya sudah lulus universitas. Saya tidak sabar melihat Indonesia lagi 30 tahun dari sekarang. Namun sampai hari itu, dengan apa yang diajari di sini, saya ingin memperdalam pemahaman saya tentang bahasa dan budaya Indonesia, serta meningkatkan kemampuan saya sehingga saya dapat membantu tamu dari Indonesia jika saya kembali ke Jepang. Sebagai pengganti pantun penutup, saya ingin memperkenalkan sebagian lirik lagu Jepang yang berjudul Mirai e atau masa depan yang akan datang kepada teman-teman, kepada saya, dan pada Indonesia. Coba lihatlah
jejak langkahmu. Inilah jalan yang kau tempuh. Coba lihatlah jalan di depanmu. Itulah masa depan kau rengkuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tidak terasa acara hari ini hampir selesai. Akan tetapi sebelum kita mengakhiri acara hari ini, teman-teman dari kelas kebudayaan menari akan membawakan sebuah tarian yaitu tari lenso. Bagi masyarakat Maluku, tari lenso ditampilkan sebagai ungkapan sukacita dan kegembiraan. Selain itu, tarian ini meniraskan persaudaraan dan kekerabatan manusia. Tarian tersebut akan dibawakan oleh John Impyo, Hiwatashi Natsumi, Oe Hiroki, dan Stefanus Nathanael. Selamat menyelesaikan.
Terima kasih kepada semua penari yang mempertunjukkan tarian yang indah. Terima kasih juga kepada Ibu Kiki yang telah melatih mereka. Hadirin sekalian, sampai di sini acara kita pada hari ini. Para peserta BIPA yang belajar secara tatap muka dapat mengambil sertifikat nilai di kantor BIPA dengan jadwal yang sudah ditentukan. BIPA 1 pada hari Senin 19 Desember, BIPA 2 pada hari Selasa 20 Desember. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaya. Sampai jumpa pada acara penutupan program BIPA periode depan.